Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas beberapa masalah terkait dengan syarat sahnya salat berjamaah. Nah, sebelum kita lanjutkan, sedikit kita mengulang tentang syarat-syarat sahnya pelaksanaan salat berjamaah. Apa? Yang pertama, ingat? Pertama adalah makmumnya berniat iqtida. Syarat sahnya adalah salat berjamaah sah dilakukan kalau pihak makmum ketika dia bertakbiratul ihram dia niat untuk mengikuti imam, niatul iqtida atau niat salat berjamaah. Adapun sisi imam, dari pihak imam tidak disyaratkan, bukan menjadi sebuah syarat dalam sahnya salat berjamaah, namun disunahkan pula bagi imam apabila mengetahui ada orang yang mengikutinya, dia meniatkan untuk salat berjamaah agar imam pun mendapatkan pahala salat berjamaah, karena amalan itu tentunya dinilai dan dihukumi berdasarkan niat. Itu syarat yang pertama, yaitu makmum wajib untuk berniat iqtida, dan niatan itu dilakukan ketika takbiratul ihram, sama dengan takbiratul ihram. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah posisi makmum tidak boleh lebih maju daripada imamnya. Patokan majunya apa? Kita sebutkan kemarin. Aqibnya, di tumitnya. Harus yakin bahwasanya posisi makmum itu tidaklah lebih maju daripada imamnya. Kalau posisi makmum itu lebih maju dibandingkan imamnya, maka tidak sah salat makmum tersebut. Syarat yang ketiga, makmum mengetahui pergerakan imam. Dalam artian, mengetahui pergerakan imam tersebut bisa dari suara imam, atau kalaupun tidak ada suaranya, maka melihat dari pergerakan imam kalau imamnya terlihat, atau dari saf-saf yang masih terlihat oleh dia, atau dari seorang mubalik, salah satu makmum yang dia menyampaikan suaranya imam ke makmum yang belakang. Kalau misalkan seandainya tidak ada pengeras suara dan ada makmum yang di lantai 2, misalkan di lantai atas, jamaah di lantai bawah, suara imam tidak bisa sampai kepada lantai yang atas, maka makmum yang terakhir dia menyampaikan suaranya kepada makmum yang di atas agar makmum yang di atas bisa mengetahui pergerakan imam, berpindahnya satu dengan yang lain, dari berdiri ke ruku, dari ruku kemudian i'tidal, kemudian ke sujud, dan seterusnya. Apabila makmum tidak bisa mengetahui pergerakan imam, maka tidak sah iqtidanya, tidak sah untuk mengikuti. Jadi nggak bisa dia menerka-nerka, oh ini kira-kira sekarang sudah ruku, sekarang sudah sujud. Meskipun sebenarnya itu bertepatan, ternyata benar, tapi karena itu dilakukan bukan karena ilmunya dia, pengetahuan dia tentang gerakan imam, maka tidak sah apa yang dia lakukan. Syarat yang keempat apa? Kemarin? Makmum dan imam berkumpul dalam satu tempat. Nah, berkumpul dalam satu tempat ini nanti akan kita bahas pada tempat pelaksanaan salat berjamaah secara singkat, bahwasanya kalau itu di dalam masjid, maka dimanapun posisi makmum sah iqtidanya selama dia bisa mengetahui pergerakan imam. Kalau seandainya misalkan ada makmum dia salatnya di pojok, selama dia bisa mengetahui pergerakan imam, salatnya sah. Selama dia bisa mengetahui pergerakan imam, salatnya sah meskipun dia berjarak yang jauh dari imam. Misalkan ternyata dia menyendiri, seperti misalkan makmum wanita, mereka berada di tempat yang terpisah, namun masih berada di dalam masjid, maka meskipun jauh, meskipun masjidnya luas, selama posisinya berada di dalam masjid, maka salatnya sah dengan syarat dia mengetahui pergerakan imam. Adapun kalau posisi antara imam dan makmum itu berada di luar masjid, nanti akan ada jarak di antaranya, tidak boleh lebih dari 300 dhira'. Tapi kalau selama di dalam masjid, maka sah selama dia mengetahui, baik itu di lantai yang sama ataupun di lantai yang berbeda. Misalkan makmumnya sebagian ada di lantai atas, tidak melihat imam tapi bisa mendengar suara imam, selama itu adalah bagian dari masjid, maka sah salatnya. Ini syarat yang keempat.
Syarat yang kelima apa? Kemarin? Wajib bagi imam untuk mutabaah imamnya, untuk mengikuti imam. Maksudnya mengikuti di sini adalah gerakannya mengiringi imam. Bukan membarengi, bukan mendahului, bukan terlambat. Nanti akan kita bahas pada pertemuan ini bagaimana kondisi mutabaah makmum terhadap imamnya. Yang syaratnya adalah orang makmum wajib mutabaah imam, wajib mengiringi atau mengikuti gerakannya imam. Dalam artian mengikuti di situ tidak boleh bersamaan, tidak boleh mendahului gerakannya imam, tidak boleh terlambat dari gerakannya imam. Tapi sunnahnya adalah mengiringi gerakan imam. Baik, syarat yang keenam, sang makmum tidak boleh menyelisihi gerakan imam pada amalan yang kalau seandainya si makmum menyelisihinya, ini termasuk penyelisihan yang fahish, penyelisihan yang parah, menambah gerakan. Misalkan apa? Misalkan imam bangkit dari rakaat kedua langsung berdiri, tidak tasyahud awal karena imamnya lupa, atau dalam mazhab kalaupun sengaja pun tidak batal salatnya, karena tasyahud awal dalam mazhab itu adalah sunnah hukumnya, sunnah muakkadah. Kalau seandainya imamnya tidak tasyahud awal, boleh tidak makmum tahu ini rakaat kedua, dia tasyahud awal? Tidak boleh, karena perbedaan di situ antara gerakan imam dan gerakannya fahish. Apa itu fahish? Makmum berarti menambah gerakan yang tidak dilakukan oleh imam. Dia menambah gerakan yang tidak dilakukan oleh imam. Tapi kalau menambah sesuatu yang tidak fahish, tidak parah, sebenarnya hanya sekedar hal yang ringan, maka tidak mengapa, itu tidak dikatakan menyelisihi imam dan tidak menjadikan salatnya makmum itu batal. Seperti contohnya apa? Imamnya tidak duduk istirahat, dari bangkit dari sujud langsung berdiri tanpa duduk istirahat sejenak, yang dimana termasuk sunnah salat adalah duduk istirahat. Nah, ternyata imamnya tidak duduk istirahat. Boleh tidak makmumnya duduk istirahat, atau makmum harus mengikuti juga caranya? Jawabannya boleh, karena menambahnya jalsah istirahat, duduk istirahat itu hanya sesuatu yang sebentar, sesuatu yang sangat sederhana, ringan, maka tidak mengapa, tidak termasuk hal yang menjadikan salatnya makmum batal. Adapun menambah suatu pergerakan atau menyelisih pergerakan imam dengan menambah pergerakan atau menambah sebuah amalan yang fahish, maka itulah yang menjadikan salatnya makmum tersebut batal kalau dia tidak niat mufaraqatul imam, tidak niat berpisah dari imam. Baik. Itu 6 hal yang menjadi syarat sahnya salat berjamaah.